Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Mulyadi. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang hukum Hooke. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ada bunyi hukum Hooke. Jadi bunyi hukum Hooke itu jika gaya tarik F tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarik. Jadi semakin besar nilai F, maka pertambahan panjang dari pegas itu juga akan bertambah. Nah, intinya F dan delta X atau pertambahan panjang pegas ini dia berbanding lurus. Nah, selanjutnya rumus hukum Hooke. Jadi rumus hukum Hooke ini cuman F sama dengan K dikali X, di mana F-nya ini adalah gaya tarik, X-nya adalah pertambahan pegas, dan K-nya adalah tetapan pegasnya. Nah, untuk pegasnya sendiri, di sini ada pegas seri dan paralel. Jadi kalau seri sama seperti rangkaian listrik, dia sejajar ke bawah begini. Kemudian rumusnya adalah Kp sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Jadi K totalnya itu dia 1/K1 ditambah 1/K2. Kemudian yang paralel, dia berpasangan seperti ini. Dia rumus K totalnya itu adalah tinggal K1 ditambah K2. Jadi kayak kebalikannya dari rangkaian listrik ya untuk rumus pegas ini. Nah, selanjutnya ada aplikasi hukum Hooke. Jadi aplikasinya hukum Hooke ini yang pertama ini ada di jam. Jadi jam ini ada pernya. Di per jam ini itu menggunakan aplikasi hukum Hooke. Kemudian ada di spring shock. Nah, spring shock ini prinsipnya juga sama, yaitu menggunakan hukum Hooke. Kemudian booster dan silinder rem. Jadi di booster dan di silinder rem ini dua-duanya ada pegasnya. Di sini kalau di booster ini, jika ditarik mundur di sini ada pegasnya. Nah, kalau yang silinder rem ini dia pakai fluida biasanya sekarang. Dia ini sama-sama menggunakan hukum Hooke juga pada prinsip aplikasi. Jadi aplikasi hukum Hooke ini banyak ya, dan kebanyakan itu yang menggunakan spring atau pegas. Nah, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, suatu pegas akan bertambah panjang 10 cm jika diberi gaya 10 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas bila diberi gaya 7 Newton? Nah, kita langsung aja bahas ke nomor satunya. Jadi, dari data yang kita ketahui tadi, kita tahu bahwa nilai F-nya itu sama dengan 10 ya, 10 Newton. Nah, kemudian nilai X-nya itu adalah 10 cm tadi ya, 10 cm. Jadi yang harus kita ingat di sini adalah bahwa rumus hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikali sama X. Nah, yang ditanyakan kan pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 7 Newton. Kita di sini punya datanya yang 10 Newton. Dari komponen F dan X ini yang tidak kita ketahui itu adalah nilai K. Untuk mencari nilai F pada 7 Newton, kita terlebih dahulu harus tahu dari nilai K-nya ini, teman-teman. Jadi kita harus cari nilai K-nya ya. Nah, untuk kembalikan rumusnya gampang aja ya. Jadi di sini ada nilai F. Itu nilai F sama dengan K dikali X ya. Karena dia dikali, untuk menghabiskan nilai X di sini berarti kita harus dibagi X juga kan. Otomatis F akan dibagi dengan X. Jadi F dibagi X. Dibagi sama X ya. Seperti ini. Nah, jadi kita cari nilai konstantanya dulu ya. Jadi konstantanya itu sama dengan 10 Newton. Nah, sebelum kalian melanjutkannya, di sini kalian harus koreksi terlebih dahulu. Kalau nilai X itu dia dalam cm, sedangkan nilai K ini biasanya satuannya adalah Newton per meter. Nah, otomatis kalian harus ubah cm ini menjadi meter. Nah, 10 cm itu berapa meter? 10 cm itu adalah
0,1 ya, 0,1 meter. Jadi 10 Newton dibagi 0,1 meter. Maka hasil yang kita dapat nilai konstantanya adalah 100 ya. 100 Newton per meter. Nah, kemudian setelah kita ketahui nilai konstantanya, kita ketahui bahwa nilai F-nya sama dengan 7 Newton kan? Nah, kita udah tahu nilai F-nya 7 Newton. Di sini langsung kita bisa cari nilai X-nya bila dia di 7 Newton. Karena tadi nilai X adalah nilai yang ditanya. Jadi langsung aja F-nya tadi kan 7 ya. Jadi 7 Newton sama dengan konstantanya adalah 100 Newton per meter dikali X. Nah, ini jadinya X sama dengan 7 dibagi sama 100. Nah, 7 dibagi 100 nilainya bisa kita tulis begini ya. 7 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, jadi 7 dikali 10 pangkat min 2 meter ini bisa kita ubah. Jadi nilainya kan ini nilainya jadi 0,07 gini kan. Nah, 0,07 ini nilainya itu sama dengan 7 ya. 7 cm. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Gimana sih cara kita mengetahui nilai ininya itu gini aja teman-teman ya. Jadi kalian tahu nilainya 7. Kemudian dia pangkat min 2 kan. 1, 2. Di sini tambah 0, 0 lagi. Nah, jadi kita dapat jawabannya yang pertama itu adalah 7 cm. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah beban digantungkan pada dua buah pegas yang dihubungkan paralel dengan tetapan pegas 200 Newton per meter. Berapakah pertambahan pegas bila massa yang diberikan pada beban 3 kg? Oke. Berarti kita udah tahu di sini bahwa nilai K1-nya itu sama dengan 200 ya. 200 Newton per meter. Kemudian nilai K2-nya itu adalah 100 Newton per meter. Kemudian massanya itu adalah 3 kg. Nilai gravitasinya kita pakai 10 aja ya. 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini dihubungkan secara paralel teman-teman. Ingat kalau paralel berarti Kp sama dengan K1 ditambah K2. Nah, di sini kita bisa langsung cari nilai Kp-nya. Jadi nilai Kp-nya itu sama dengan K1-nya itu 200 ditambah K2-nya itu 100 ya. Jadi nilai Kp-nya itu 300 Newton per meter gini ya. Nah, tapi yang ditanya kan berapa cm pegas tersebut bertambah panjang jika massa bebannya 3 kg. Di sini untuk kelanjutannya ingat rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali X. Yang mau kita cari adalah nilai X ini, pertambahan panjangnya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa F ini kan rumusnya massa dikali gravitasi kan. Nah, kita tahu nilai massanya itu adalah 3 kg dan gravitasinya adalah 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nilai F-nya ini kita kalikan hasilnya 30 ya. Jadi nilainya sama dengan ini 30. 30 Newton sama dengan di sini kita nyari nilai K. Nilai K-nya, K totalnya kita udah cari tadi ya. Ini 300. 300 Newton per meter kali X. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan 300-nya ini ke sebelah sini ya. Sehingga nanti hasilnya 30 dibagi 300 sama dengan X. Nah, nilai X-nya itu sama dengan 1/10 jadinya kan. Karena 30 dibagi 300 kan
kita sederhanakan bisa jadi 1/10 kan, 10 meter. Di sini Newtonnya kita tembak teman-teman. Newtonnya dan Newtonnya kita tembak sisa meter. Nah 1/10 meter itu sama dengan 0,1 ya. Jadi ini sama dengan 0,1 kan, 0,1 meter. Itu nilainya berapa? Nilainya adalah 10 cm kalau kita ubah. Nah, jadi di sini nilai X-nya itu sama dengan ini, 10 cm. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah pegas menggantung dalam keadaan normal, panjangnya 25 cm. Bila pada ujung pegas digantungkan beban yang bermassa 80 gram, panjang pegas menjadi 30 cm. Kemudian benda tersebut disimpangkan sejauh 5 cm. Energi potensial plastiknya adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah energi potensial plastik. Di sini saya sudah buat skemanya. Jadi panjang awalnya itu adalah 25 ya, 25 cm. Kemudian dia dikasih beban. Di sini dia dikasih beban, dia bertambah panjang menjadi 30 cm. Kemudian dia diberi regangan lagi pada ini, jadi istilahnya bisa ditarik bawah begini sampai ini bertambah panjang 5 cm. Di sini yang perlu kalian garis bawahi bahwa di sini jarak antara garis hijau dan garis biru ini adalah X1, dan garis antara garis biru dan garis ungu ini adalah X2. Jadi sini adalah jarak 1, di sini adalah jarak 2. Itu harus kalian garis bawahi untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, kita udah tahu nilai-nilainya, kemudian bisa langsung kita kerjakan pakai rumus hukum Hooke. Semuanya itu sama teman-teman. Itu pasti untuk pegas gini pasti harus kita pakai rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali X. Sama seperti tadi, nilai F ini kan sama dengan massa dikali gravitasi kan, sehingga kita bisa jadikan rumusnya seperti ini. K sama dengan massa dikali gravitasi dibagi sama X. Nah, setelah ini kita bisa sebelumnya kita cari dulu apa nilai X1-nya ya. Jadi nilai X1 ini kan tidak kita ketahui. Mau kita ketahui caranya seperti apa? Ya gampang ya kan. Tinggal ini 30 dikurang sama 25. Jadi 30 dikurang dari 25 cm kan. Hasilnya adalah 5 cm. 5 cm ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 ya, meter. Ingat karena konstanta itu pakai Newton per meter. Kalau udah satuan cm kita ubah dulu ke meter ya. Nah, setelah kita bisa dapat X1, kita tahu tadi massa dari beban ini adalah 80 kg ya kan, 80 gram maksud saya. Jadi di sini harus kita ubah menjadi kilogram. 80 gram itu sama dengan 80 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Oke, jadi di sini kita udah tahu apa nilai-nilai yang kita bakal cantumkan. Nah, di sini kenapa di sini X ini adalah X1 ya. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan proses pada tahap 1. Proses pada tahap 1 yang mana? Ini teman-teman. Makanya kita pakai nilai X1 di sini ya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. K sama dengan massanya 80 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian dikali gravitasi kita pakai nilai 10 meter per sekon kuadrat dibagi X1. Kalian bisa hitung di kalkulator atau kalian hitung manual. Itu hasilnya adalah 16 ya, 16 Newton per meter. Nah, di sini setelah kita tahu nilai konstanta, kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu adalah yang ini teman-teman ya. Nah, jadi energi potensial pegas yang disimpangkan sejauh X2 itu sama dengan 5 cm tadi ya. 5 cm kan sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Di sini saya akan beritahu bahwa rumus energi potensial pegas itu rumusnya adalah setengah dikali K dikali X.
kuadrat ya. X di sini adalah kita pakai X2 karena kita mencarinya di langkah 2. Nah, seperti itu. Langsung kita masukkan nilai yang bisa kita masukkan. Energi potensial sama dengan setengah dikali K. Konstantanya adalah 16. Nah, kita kalikan sama setengah itu hasilnya adalah 8. Nah, dikali nilai X2-nya ya. X2-nya itu kan karena satuannya meter, berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat di sini ya. Sehingga kita ketahui, kalian bisa hitung nilai energi potensialnya itu adalah 0,02, satuannya adalah joule. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Kita udah kelar membahas contohnya. Kalau kalian masih bingung dengan hukum Hooke, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau lebih bagusnya kalian bisa tanya lewat IG saya, linknya ada di deskripsi. Jangan bosan untuk nontonnya teman-teman, stay tune.